Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita yang setia, Bapa kita yang mulia, yang kesetiaannya seperti perisai dan pagar tembok, dan kita akan aman bersama-sama dengan Dia. Mari kita naikkan pujian ini, Kau Bapa yang setia. Kepadamu Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai Bapa kami yang setia, sebagai Bapa kami yang mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan aman bersama dengan Engkau. Jiwa kami tenang Tuhan Yesus ketika kami bersama dengan Engkau. Bahkan Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau adalah Allah kami yang setia, yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa, Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Mari kita bersorak bagi Allah kita. Mari kita bermazmur bagi namanya yang kudus. Sebab kasih setianya besar bagi kita. Haleluya.
bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita punya Allah yang sanggup untuk melimpahi kita, untuk memberkati kita dengan kasih-Nya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Kau Allah yang memberkati kami. Haleluya. Tak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mau berpegang kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang menjadi kota benteng kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tak curang bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan, bersama dengan-Mu kami percaya kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Amin Tuhan untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tak
54 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sehingga walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi perlindungan kita adalah Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Bapak. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Amin Yesus. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Amin Tuhan, besar setia-Mu di dalam hidupku. Amin Tuhan, nyata kasih-Mu di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Terima kasih Yesus. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Amin Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan
baik buat kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin Yesus. Selamanya kami akan menyatakan besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang menjadi tempat perlindungan kami. Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berpegang Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami tahu kami punya Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah, buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang menyiapkan hati kami Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar akan mengubahkan kami, akan memulihkan kami, bahkan akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kembali pada hari ini kita dapat beribadah di rumah masing-masing secara online. Saya percaya minggu pertama di awal bulan Mei ini kita akan awali dengan penuh kepastian Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang bulan yang telah berlalu. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami umat-Mu. Pada hari ini kami mengawali minggu pertama di bulan Mei ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau dalam kasih-Mu yang tak terbatas akan terus menyertai kehidupan kami. Tuntunan-Mu dan pemeliharaanmu sempurna bagi setiap kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, jamahlah kami, dan kiranya kasih dan kuasa oleh Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang akan membuat iman kami bertumbuh dalam pengharapan kepadamu. Terima kasih ya Allah. Ini tanah hati kami yang baik, kiranya firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah Responding with Obedience. Sementara tema besar kita pada bulan Mei ini Walk by Faith. Jadi secara khusus hari ini kita akan belajar bagaimana kita walk by faith and responding with obedience. Berjalan di dalam iman dan menanggapi dengan ketaatan. Ketaatan dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh terpisahkan, saudara. Bagaikan dua sisi dari sekeping uang logam. Demikian kaitan antara ketaatan dan iman, saudara. Ketaatan dan iman merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, wujud dari iman atau percaya adalah ketaatan. Artinya saudara, iman akan terwujud nyata dalam tindakan ketaatan.
Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Jadi perbuatan atau tindakan dalam bentuk ketaatan adalah aplikasi dari iman di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita dapat saja berkata bahwa kita percaya kepada seseorang. Namun bila kita tidak mengikuti atau menaati nasihat yang dia berikan, maka sesungguhnya sebenarnya saudara, perkataan kita tadi hanyalah sekedar suatu pengakuan yang kosong. Alias apa saudara? Tidak sungguh-sungguh, betul ya? Tidak sungguh-sungguh, basa-basi. Itulah sebabnya dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dicatat, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara. Iman harus ditunjukkan dalam bentuk perbuatan nyata. Nah, hari ini kita akan belajar perbuatan nyata di dalam aplikasi iman itu, dalam hal ini adalah perbuatan ketaatan. Kisah tentang Charles Blondin yang pernah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu dapat menggambarkan tentang hal ini. Blondin adalah orang pertama yang berjalan pada tali yang direntangkan di atas air terjun Niagara, saudara. Air terjun yang memisahkan antara Amerika Serikat dengan Kanada. Ya, saudara, Charles Blondin melakukan aksi akrobatik ini untuk pertama kalinya di tahun 1859. Dan sejak saat itu, saudara, Charles Blondin melakukan akrobatik ini, saudara, berulang kali. Dia melakukannya kembali. Tentu saja dengan gaya penampilan yang berbeda-beda, saudara. Nah, suatu kali Charles Blondin berjalan menyeberangi Niagara, saudara, sambil mendorong kereta beroda satu yang biasa dipakai orang-orang untuk membawa bahan-bahan bangunan. Ya, sementara itu di kedua sisi tebing Niagara, saudara, yang menyaksikan atraksi daripada Charles Blondin ini akan menyeberang seutas tali, saudara. Ribuan orang sedang menonton, menyaksikan keberanian dan keterampilan daripada Charles Blondin ini, saudara. Kali ini dia berangkat dari sisi Kanada, saudara. Ya, ketika dia berhasil sampai di sisi Amerika, saudara, dengan membawa gerobak beroda satu, saudara, semua orang, semua penonton yang menyaksikan bersorak-sorai. Ya, mereka memuji-muji, mereka berkata hidup Blondin, mereka berkata Blondin luar biasa. Ya, saudara. Sementara dia masih berdiri pada tali yang terentang tadi setelah dia tiba di sisi Amerika, saudara, Blondin bertanya kepada para penonton, ya, apakah kalian percaya bahwa aku mampu melakukan lagi seperti yang baru saja saya lakukan dari sisi Kanada menuju sisi Amerika dengan membawa gerobak ini? Saya akan menyeberang lagi. Apa kalian percaya? Saya akan mampu melakukannya. Lalu semua penonton, ribuan orang berkata, semua berkata, iya, kami percaya, saudara. Nah, setelah itu, saudara, Charles Blondin sambil menunjukkan jarinya di atas gerobak yang dia bawa, saudara, kereta yang dia bawa, yang dia dorong, saudara. Blondin bertanya kembali, apakah kalian percaya bahwa aku mampu melakukannya dengan membawa seseorang di dalam kereta ini? Kembali para penonton berteriak, iya. Kami sangat yakin dan percaya kamu mampu melakukannya. Lalu Blondin pun berkata, baiklah, sekarang siapa yang bersedia naik di atas kereta ini? Dan semua orang diam. Tiba-tiba hening, saudara. Tidak ada satupun di antara mereka yang bersedia naik di dalam kereta tersebut. Kepercayaan mereka terhadap Blondin hanya dalam bentuk kata-kata. Itulah pengakuan percaya yang hampa, saudara. Tidak ada gunanya. Tadi katanya percaya, yakin, mampu. Tapi begitu ditanya siapa yang mau naik di atas kereta, di atas gerobak yang didorong itu, saudara, tidak ada yang percaya akan mampu dibawa selamat, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi di dalam peristiwa ini juga sering ditemukan di dalam kehidupan kita. Banyak orang berkata percaya kepada Tuhan. Namun ketika Tuhan menyuruh mereka bertindak, maka seketika berdiam 1000 bahasa. Tidak menaati apa yang Tuhan firman. Tidak menaati.
Sebuah hal yang sangat ironis memang, saudara. Banyak yang menyebut diri percaya kepada Tuhan namun tidak taat di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman. Inilah iman yang semu dan tentu saja tidak akan membawa dampak positif di dalam kehidupan kita. Padahal iman dan ketaatan itulah yang akan membuka pintu anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, pertolongan Tuhan yang sangat kita perlukan di dalam melewati masa-masa sukar seperti yang terjadi oleh karena wabah COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia mewujudkan imannya kepada Tuhan. Saat Nabi Elia berjalan dalam tuntunan Tuhan, imannya diwujud nyatakan, saudara. Nanti kita akan melihat bagaimana Nabi Elia mewujud nyatakan imannya sementara dia walk by faith. Mengikuti tuntunan Tuhan di dalam iman. Ada 5 perbuatan atau tindakan yang akan membukakan pintu anugerah dari Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dan di sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang 5 hal ini. Sehingga kita dapat mengaplikasikan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Ada 5 hal yang penting. 5 hal yang menjadi wujud nyata daripada tanggapan Elia atas tuntunan Tuhan dalam hidup. Nah, 5 wujud iman itu adalah, saudara, pertama ketaatan. Yang kedua komitmen, saudara. Ketiga keteguhan hati. Keempat, saudara, kegigihan. Dan yang kelima kerendahan hati. 1, ketaatan. Yang kedua komitmen. Yang ketiga keteguhan hati. Yang keempat apa tadi, saudara? Kegigihan. Dan yang kelima kerendahan hati. Nah, 5 sikap yang merupakan wujud dari iman inilah yang akan memungkinkan Elia melewati setiap babak kehidupan termasuk masa sukar yang dihadapi ya dengan hidup berkemenangan. Kita akan melihat sepanjang bulan Mei bagaimana Elia walking by faith. Dia berjalan di dalam iman dengan wujud nyata di dalam 5 hal yang saya sebutkan tadi, saudara. Nah, wujud yang pertama dari iman Elia kepada Tuhan yaitu ketaatannya kepada firman Tuhan. Inilah yang menjadi tema kita pada hari ini, ya. Bagaimana Elia walk by faith and responding with obedience. Ya, dia berjalan di dalam iman dan menanggapi penuh ketaatan. Ini adalah tema kita pada hari ini, saudara. Untuk itu kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat ada 3 alasan mengapa Elia hidup dengan ketaatan di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga dengan memahami ketiga alasan ini, saudara, maka kita pun dapat meneladani ketaatan dalam iman seperti yang ada pada diri Elia. Ketaatan yang akan memungkinkan kita bisa melewati masa-masa yang tidak mudah di dalam pertolongan Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan membaca dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ayat ini menunjukkan masa kering yang sangat panjang yang sedang menimpa wilayah Israel. Masa kering yang di dalam Yakobus pasal 5 ayat 1 dan 18 di sana dicatat disebut sebagai jawaban Tuhan terhadap doa dari Elia. Yaitu karena apa, saudara, doa Elia ini kepada Tuhan? Karena bangsa Israel yang telah jatuh ke dalam perbuatan penyembahan berhala. Sehingga selama 3,5 tahun hujan tidak turun atas negeri Israel. Akibat dari doa Elia, saudara, 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan atas Israel. Sebagai akibat dari doa Elia ini, saudara, Raja Ahab memerintahkan ya kepada pegawainya, kepada pasukannya
untuk segera menangkap Elia. Dia bukannya bertobat karena telah membiarkan istrinya Izebel membawa bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala. Dia malah memerintahkan untuk mencari dan menangkap Elia. Baik, kita akan teruskan dulu membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4, engkau dapat meminum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Menanggapi upaya Raja Ahab untuk menangkap dan menghukum Elia ini saudara, dicatat Allah menyuruh Elia untuk pergi ke sebelah timur sungai Yordan, yaitu untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan berkata bahwa di situ ia akan memelihara Elia. Untuk keperluan minum, Elia dapat minum dari sungai Kerit. Untuk makan, Tuhan akan menyuruh burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Saudara, apa tanggapan daripada Elia? Elia menanggapi perintah Tuhan ini di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6 ditulis, dikatakan lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Apa yang dilakukan oleh Elia ini saudara? Bentuk ketaatannya kepada perintah yang Tuhan berikan. Terhadap perintah Tuhan, apa yang dilakukan oleh Elia, dia taat. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi saudara, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Pertanyaan pentingnya bagi kita sekarang adalah, mengapa Elia menaati firman Tuhan? Nah, ada 3 alasan mengapa Elia taat. Ya, di mana 3 alasan ini saudara, jika sungguh-sungguh kita aminkan di dalam kehidupan kita, maka akan mengubah keputusasaan kita menjadi pengharapan. 3 alasan jika sungguh-sungguh kita aminkan di dalam kehidupan kita akan mengubah hati yang melihat masa depan dengan muram, dengan suram, menjadi hati yang memandang hari esok dengan penuh antusias. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang gemilang bagi kita. Nah, kita akan melihat apa yang menjadi alasan-alasan daripada Elia sehingga dia mau taat kepada firman Tuhan. Alasan yang pertama mengapa Elia taat saudara, yaitu karena dia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Elia ketika dia berdoa di depan umum agar hujan tidak turun atas negeri Israel. Di dalam ayat yang pertama dicatat, dia berkata seperti demikian saudara. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 tadi yang kita baca ayat yang pertama dikatakan, lalu berkatalah Elia, orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Perhatikan baik saudara. Dengan berkata demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani saudara, ini berarti Elia berkata bahwa Allahku adalah pribadi yang hidup. Amin. Sedangkan ilah-ilah lain, dewa-dewa Baal itu adalah palsu. Berhala yang disembah oleh bangsa Israel itu yang diambil dari bangsa Sidon itu, dan sekarang ikut disembah oleh bangsa Israel itu adalah ilah-ilah yang mati, tidak hidup. Hidup artinya saudara berkuasa, dan kuasanya tidak terbatas. Itulah Allah yang hidup. Sementara mati saudara artinya tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah gambaran dari dewa-dewa Baal saudara. Di dalam masa yang tidak mudah seperti ini saudara, akan nampak siapa yang selama ini yang menjadi sesungguhnya Tuhan kita. Apakah Tuhan Allah yang sejati yang menjadi Tuhan kita, atau para berhala mati yang menjadi Tuhan kita? Jangan-jangan yang menjadi Tuhan kita uang kita, harta kita, jabatan kita. Kadang-kadang di masa-masa sukar seperti ini saudara, sekali lagi saya katakan, dalam situasi masa sukar hari-hari,
akan nampak jelas kepada siapa sesungguhnya kita tunduk dan taat. Kalau kita sungguh mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah kita, maka kita akan menaati firman-Nya. Amin. Kalau kita sungguh mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah kita, sekali lagi saya katakan, maka kita akan menaati firman-Nya. Amin, saudara. Sama seperti kalau misalkan saudara pergi ke dokter dan sesudah memeriksa diri ke dokter, dokter berkata, baik Pak, dari hasil pemeriksaan ini nampaknya Bapak punya masalah dengan jantung. Maka mulai sekarang Bapak tidak boleh lagi makan makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Ini resep obat yang harus Bapak beli dan minum. Keluar dari tempat praktek dokter, saudara berkata, memang dokter saya ini adalah dokter yang sangat pandai. Ya, dengan sekali periksa saja dia langsung bisa mengetahui penyakit yang sedang saya alami. Hebat, dia memang dokter yang hebat. Lalu sesudah itu, saudara pulang ke rumah, kebetulan istri memasak daging, masakan sop daging yang begitu enak, baru sampai depan pintu rumah, wangi sup yang begitu menggiurkan itu tercium baunya oleh saudara. Ya, karena istri baru saja mendapat berkat melimpah dari pesta pernikahan keluarga saudara, dapatnya kepala lagi saudara. Ya, dan daging juga beserta lemak-lemaknya. Dan mulailah saudara duduk di tempat di meja makan saudara dan mulai menikmati sup daging yang begitu lezat. Sementara resep obat yang sudah saudara tebus dari apotek, beli dari apotek saudara taruh di meja begitu saja. Bahkan tidak lupa saudara memfotonya lalu memposting di media sosial. Untuk menunjukkan dengan satu caption, saya baru saja berkunjung dengan dokter X. Supaya semua orang tahu bahwa saudara telah pergi ke dokter yang terkenal tadi saudara. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, kira-kira apa yang saudara lakukan tersebut akan menolong kesehatan saudara? Jelas tidak, saudara. Betul ya? Bukannya menolong kesehatan kita, saudara, namun justru akan memperpendek masa hidup kita, masa hidup saudara di dalam dunia ini. Ya, kalau saudara ada yang melakukan itu, segera bertobat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, seringkali hal yang sama kita lakukan kepada Tuhan. Kita berkata percaya kepada Tuhan, kita berkata Tuhanku luar biasa, kuasanya tidak terbatas. Namun larangan-larangan Tuhan dalam firman-Nya kita langgar dengan penuh kesadaran. Bahkan kita abaikan dengan sesuka-suka hati kita. Maka itu sama saja seperti Bapak yang tadi yang ke dokter saudara, yang saudara lakukan hanyalah menaruh gambar Alkitab pada satu figura saudara dan menggantungnya di rumah dengan tulisan firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Luar biasa ya tulisan kata-katanya saudara. Coba saudara pikirkan, kira-kira kalau ada orang yang melakukan ini, apakah iman seperti itu ada manfaatnya? Jelas tidak saudara, sama sekali tidak berguna. Iman yang hidup adalah iman yang kita wujudkan dalam ketaatan. Iman yang harus diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan ketaatan kepada firman-Nya. Ketaatan dalam tindakan. Iman seperti itulah yang ada pada Elia. Sehingga apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya, ia lakukan. Tuhan menyuruh agar ia berdoa menghentikan hujan, Elia lakukan. Tuhan menyuruh dia pergi ke sungai Kerit, ia kerjakan. Kalau kita membaca ayat-ayat yang selanjutnya saudara, di dalam pasal yang ke-17 ini saudara, dari ayat ke-7 sampai ayat ke-16 saudara, Tuhan menyuruh Elia pergi ke desa Sarfat di negeri Sidon, karena Tuhan akan memelihara dirinya di sana. Dicatat bahwa Elia kembali menaati firman Tuhan. Itulah iman yang sejati, iman yang diwujudkan di dalam ketaatan. Jadi saudara, alasan yang pertama dari Elia mau hidup taat kepada firman Tuhan, yaitu karena dia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa kuasanya tidak terbatas, maka kita akan menaati firman-Nya. Amin saudara. Jadi alasan yang pertama, mengapa kita harus taat kepada firman Tuhan, yaitu karena kita percaya
bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, alasan yang kedua mengapa Elia menaati firman Tuhan yaitu karena Elia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Pribadi yang bertanggung jawab. Di tengah masa kering yang terjadi, Elia percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara kehidupannya. 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Itu sebabnya ketika Tuhan menyuruh dirinya pergi ke sungai Kerit, saudara, Elia menaatinya. Ya, karena dia yakin Tuhan akan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupannya di sungai Kerit. Walaupun tentu Elia sangat tahu bahwa sungai Kerit hanyalah sebuah anak sungai yang kecil yang tidak lama lagi akan menjadi kering. Dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa sungai Kerit? Mengapa bukan sungai Yordan yang jauh lebih besar dari sungai Kerit? Bukankah sungai Kerit seperti ini, sungai yang kecil ini sebentar lagi airnya akan habis? Elia tidak berbantah dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab, saudara. Sehingga kemanapun Tuhan menyuruh dirinya pergi, pasti Elia akan dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga seperti apa yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 dari ayat 7 sampai 16. Saudara bisa baca, ketika Tuhan menyuruh dirinya pergi ke desa Sarfat di Sidon, Elia juga tidak berbantah. Dia tidak mengajak Tuhan diskusi dan terlebih dulu, tidak, saudara. Ya, tentu Elia tahu, ya, Sidon itu adalah pusat pemujaan terhadap Baal. Ya, Isabel berasal dari daerah itu, saudara. Sementara dia juga tahu bahwa Ahab, suami dari Isabel, sedang mencari-cari dan hendak menangkap dia. Ya, Bapak ibu saudara-saudari, bahkan keadaan ini, saudara, tidak membuat Elia berbantah. Tidak membuat Elia melawan Tuhan dan berkata, kenapa Tuhan saya harus pergi ke sana? Dari sungai Kerit, Tuhan menyuruh Elia pergi mengungsi ke negeri tempat asal dari Isabel, tempat asal dari berhala-berhala Baal itu. Kalau kita memperhatikan, Elia tidak menawar dan berkata, Tuhan, jangan ke Sidon, lebih baik aku pergi ke Hermon yang bersalju, atau ke Asyur yang sungai Efratnya tidak pernah menjadi kering. Tidak, saudara, tidak. Elia tidak berbantah. Elia taat saja kepada perintah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kalau ia menyuruh kita melakukan sesuatu, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas perintah yang dia berikan di dalam kehidupan kita. Aman, saudara? Ini sama seperti kalau saudara seorang majikan dan menyuruh pegawai saudara untuk membelikan, katakanlah membelikan bakso sehat di kilometer 1 sana, saudara. Kilometer 2 sana, saudara. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan berkata kepadanya, tolong belikan untuk saya bakso sehat di tempat kesukaan saya, kamu tahu ya? Lalu pegawai itu pasti menjawab, iya saya tahu Tuhan. Lalu uangnya mana bu? Lalu saudara berkata misalnya, mana aku tahu, uang itu urusan kamu. Kau pikirin dong, yang penting setengah jam lagi bakso sehat harus sudah tersedia karena saya mau makan. Kira-kira saudara akan melakukan seperti itu? Tentu saja tidak. Tidak mungkin saudara akan melakukan hal itu. Kalau saudara pribadi yang bertanggung jawab, maka saudara akan berkata, ini uangnya kelebihannya untuk kamu. Betul ya? Itu baru namanya orang yang bertanggung jawab, majikan yang baik. Kalau kita saja manusia yang terbatas ini bisa melakukan ini, saudara, bisa melakukan tanggung jawab seperti ini, apalagi Tuhan. Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kalau dia menyuruh kita melakukan sesuatu, dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya akan hal tersebut, saudara, maka saudara akan menaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara. Itu sebabnya mengapa Elia menaati firman Tuhan. Karena yang kedua ini, saudara, dia yakin bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Sekarang, apa yang menjadi alasan ketiga dari ketaatan Elia ini?
Alasan yang ketiga, saudara, mengapa Elia menaati firman Tuhan, yaitu karena Elia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang kreatif. Itu sebabnya Tuhan dalam memberi atau memelihara kehidupan Elia, dia memakai gagak untuk memelihara Elia. Dia memakai gagak untuk membawa roti kebutuhan Elia di sungai Kerit. Tuhan bukan memakai raja Mesir, namun burung gagak yang sederhana untuk mencukupi kebutuhan Elia. Demikian juga Tuhan dapat memakai seorang janda yang miskin untuk menjadi alatnya dalam memelihara Elia. Tuhan tidak memakai raja Asyur untuk mengirim makanan kepada Elia. Namun Tuhan memakai seorang janda miskin, kalau kita melihat, hanya memiliki makanan yang cukup untuk sekali makan saja bagi diri sang janda dan anaknya. Sesudah itu mereka tidak memiliki makanan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah pribadi yang kreatif, saudara. Sehingga dia dapat memakai alat-alat sederhana untuk melaksanakan kehendaknya. Saya ulang, Tuhan adalah pribadi yang kreatif. Sehingga Tuhan dapat memakai siapa saja, alat-alat apa saja yang sederhana untuk melaksanakan kehendaknya. Tuhan dapat memakai burung gagak, Tuhan dapat memakai janda yang miskin, Tuhan termasuk dapat memakai Elia. Amin. Itulah yang ditulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Saya bacakan Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau Tuhan dapat memakai burung gagak yang sederhana untuk melaksanakan kehendak Tuhan, kalau Tuhan dapat memakai seorang janda miskin untuk melaksanakan maksudnya Tuhan, kalau Tuhan dapat memakai Elia, seorang manusia biasa, untuk melaksanakan rencananya yang besar, itu berarti Tuhan juga dapat memakai setiap saudara untuk menggenapi rencananya yang besar bagi dunia ini. Amin. Dia bisa memakai saudara. Dia bisa memakai, menggunakan kehidupan saudara. Ia tidak akan kehabisan akal untuk menggenapi rencananya. Hikmatnya tidak terbatas. Dan kedaulatannya tetap untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan memakai saudara untuk melaksanakan kehendaknya, jangan sombong. Sebab sesungguhnya dia dapat memakai siapa saja. Amin. Jangan sombong. Itulah yang dialami oleh Elia. Elia adalah pribadi yang melakukan hal-hal yang hebat, yang doanya menyebabkan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan yang doanya yang mengakibatkan langit tidak menurunkan hujan. Dan sebaliknya doanya juga bisa menurunkan hujan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan tadi, sebagai manusia biasa saja. Elia manusia biasa saja. Sekali lagi saudara, kalau Tuhan memakai saudara, jangan sombong. Jangan merasa bahwa Tuhan perlu dan bergantung kepada saudara. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Kuasa dan hikmatnya tidak terbatas. Itu sebabnya ia tidak akan melepaskan tanggung jawabnya di dalam kehidupan kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita, saudara. Ya. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Kuasa dan hikmatnya tidak terbatas. Itu sebabnya ia tidak akan bergantung kepada saya ataupun saudara yang adalah manusia yang terbatas. Amin. Dia tidak akan bergantung kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan mau memakai Elia, kalau ia mau memakai saya, kalau ia mau memakai saudara sebagai alatnya, hal itu semata-mata adalah karena anugerahnya. Amin, saudara. Hanya anugerahnya, only by His grace. Tuhan tidak akan pernah kehabisan akal untuk menolong saudara. Dia dapat mengerjakan apa saja dengan menggunakan apa saja serta siapa saja sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu jangan pernah membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan pikiran kita yang sempit dan iman kita yang lemah. Jangan. Tuhan tidak terbatas. Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun.
Sejauh apa kita akan mengalami kuasa penyertaannya dalam hidup kita, sangat tergantung kepada sejauh apa kita membuka hati kita kepadanya di dalam iman. Sekali lagi, iman yang diwujudkan dalam ketaatan. Ya, kita berjalan di dalam iman bukan hanya dengan penglihatan kita yang terbatas, tapi berjalan di dalam iman dan menanggapi firman Tuhan itu juga harus dengan penuh ketaatan. Amin, saudara. Walking by faith and responding with obedience. Ya, kita berjalan di dalam iman kita kepada Tuhan dengan penuh ketaatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya firman Tuhan pada hari ini akan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk mengawali minggu pertama pada bulan Mei ini. Mari siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dimanapun saudara berada, silakan mempersiapkan roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Saudara bisa menggunakan roti apa saja, dan anggur atau air yang berwarna merah, teh bisa saudara, sebagai lambang dari darah Yesus. Pada dasarnya ada satu sakramen yang kita lakukan untuk mengingat karya Kristus di kayu salib dalam kehidupan kita. Maka sejatinya kita bisa lakukan. Kita tidak boleh terbatas walaupun kita sedang menggunakan media ibadah online. Mari siapkan hati saudara. Siapkan hati saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, kita akan menaikkan pujian. Ku hidup oleh anugerah-Mu, karena yang terbaik melalui karyanya di salib telah Dia berikan dalam kehidupan kita. Sambil menyiapkan roti dan anggur, nyanyikan lagu ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saya percaya saudara telah menyiapkan roti dan anggur sambil tetap meneduhkan hati. Angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita supaya kita tidak lagi terpecah-pecahkan. Amin. Mari kita akan makan bersama-sama sebagai perwujudan bahwa kita akan terus bersatu di dalam Dia yang telah memberi kehidupan kepada kita. Mari makan bersama di dalam nama Yesus. Angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita minum cawan yang berisi anggur, adalah lambang daripada darah Yesus, agar materai yang baru, kehidupan baru yang telah Dia berikan melalui karyanya di salib, kita terima keselamatan, kehidupan kekal telah Dia berikan bagi setiap kita. Keselamatan dan kehidupan kekal telah Dia berikan bagi kita. Mari saudara, minum bersama di dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau serahkan dan selesai Engkau telah berikan sebagai korban bagi keselamatan kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Kami bisa mengambil perjamuan kudus walaupun dituntun secara online. Kami percaya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berjalan di dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan dengan penuh ketaatan. Seperti apa yang dilakukan oleh Elia. Dengan penuh ketaatan. Karena dia percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Elia percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab. Elia percaya bahwa Engkau selalu punya cara untuk menolong dia. Demikian juga Tuhan pada hari ini. Mulai hari ini kami mau percaya sepenuhnya kepada firman-Mu, kepada kuat kuasa firman-Mu yang akan sanggup menolong dan menopang kami. Kami percaya bahwa Engkau yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan punya banyak cara. Engkau selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Di tengah-tengah kesukaran sekalipun, Engkau selalu saja punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang bulan Mei ini, kami akan hidup di dalam iman yang teguh kepada Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu
yang mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau yang memberkati mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, kuliah, sekolah mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, perbuat, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau jamah pada hari ini, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, pada hari ini, pada saat ini, mereka diberkati dan ditolong Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami yang terus bergumul atas pemberantasan wabah pandemi virus corona. Tuhan, Engkau yang mampukan pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, daerah-daerah yang terdampak zona merah. Tuhan tolong, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melawat. Kami berdoa biarlah virus ini segera dimusnahkan, segera musnah dari muka bumi ini. Tidak hanya bagi bangsa kami, bahkan bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan tolong, belas kasihan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, bagi setiap umat manusia, secara khusus bagi bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami. Jamah sembuhkan setiap orang yang terpapar oleh virus ini Tuhan. Di dalam nama Yesus jamah sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk setiap tim medis Tuhan, Engkau Allah yang memberikan terus mereka hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka terus bekerja dengan penuh kasih, dengan percaya bahwa Tuhan yang akan terus menopang dan menolong mereka. Untuk masyarakat Indonesia, Engkau berkati, Engkau berikan pemahaman Tuhan, supaya mereka senantiasa taat kepada anjuran-anjuran pemerintah, taat kepada setiap aturan-aturan yang telah dibuat, untuk supaya mereka bisa terhindar, supaya kami terhindar dari wabah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, setiap kami, umat Tuhan, dan bahkan seluruh umat manusia. Engkau yang menolong kami Tuhan. Selamatkan bangsa-bangsa, selamatkan setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peneguhan, jawaban doa yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur dan saatnya kami akan pulang. Biarlah kiranya berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Engkau terus ajar kami, Engkau tuntun hidup kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami, mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.